Drabanian Stars. Assalamualaikum Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana, Vin? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi nih. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Karena kita akan membahas terkait ini pertanyaan yang awal-awal belajar itu selalu mendengar ketika kata-kata bid'ah. Awal belajar Ustaz ya. Karena mukadimahnya kan gitu kan. Iya Mukadimah betul. Ustaz kan ada Betul. menyebut Dulu bid'ah mungkin gitu. nggak ngeh. Padahal setiap pas khutbah Jumat sering dengar kata itu Ustaz. Tapi ketika tahu artinya kok agak tersentil Ustaz ya. Nah mungkin kita pengen tahu nih Ustaz terkait definisi bid'ah dan pengertian seperti apa Ustaz Muhammad? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Kita berbicara tentang masalah yang cukup sensitif untuk sebagian orang. Ya. Tapi insya Allah pembahasan kita tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan juga para ulama ya. Jadi kalau ditanya tentang apa definisi dari bid'ah, bid'ah itu jika ditinjau secara bahasa itu adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Allah itu pencipta langit dan bumi. Namun kalimatnya adalah badi', dari kalimat bid'ah juga. Maksudnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh dulunya. Ya, juga Rasulullah SAW Allah mengatakan, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukanlah rasul yang bid'ah. Bid'an minar rusul. Yani saya bukan yang pertama kali diutus di sini. Bahwa telah ada orang-orang yang diutus di sini. Saya bukan bid'ah, gitu loh, kata Nabi SAW. Kalimat-kalimat ini atau ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Ya, makanya kalau ditinjau secara syariat, Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan bid'ah itu adalah tariqatu fid din mukhtara'ah tudahi syariah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-ta'budi lillah. Satu jalan, bid'ah dalam agama nih, satu jalan dalam meniti kehidupan beragama. Ya. Jadi jalan buat untuk beragama, ya. Yang jalan itu merupakan sesuatu yang dibuat-buat. Ya, enggak ada contoh sebelumnya. Jalan yang dia pakai untuk beragama tidak ada dulu. Ya. Dan menyerupai syariat. Mirip banget sama syariat. Dilaksanakan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh ya, itu seperti ibadah yang namanya tahlilan. Memperingati hari kematian. Orang-orang yang melakukan hal ini, mereka pasti semuanya maksudnya adalah ibadah. Padahal ini merupakan satu kebid'ahan. Kita masukin kepada definisinya nih. Sensitifnya. Tahlilan ya, merupakan jalan dalam meniti agama. Iya apa enggak? Iya. Iya kan? Karena acara ini selalu dilakukan terus-menerus. Betul. Ini lagi beragama tuh dia. Ya. Kedua, kata Syatibi tadi dibuat-buat. Tahlilan dibuat-buat atau tidak? Cara ngeceknya gimana? Ada dalil apa enggak? Kalau tidak ada dalil berarti ini dibuat-buat. Dan ini masuk syarat yang kedua, memang dibuat-buat. Ya, menyerupai syariat atau tidak? Iya. Menyerupai syariat. Ya. Yang keempat, apa maksud dari tahlilan ini? Ibadah atau muamalah? Ibadah. Maka ini tepat untuk menjadi contoh bid'ah. Kenapa saya mesti memberikan contoh? Dengan contoh satu kaidah itu lebih terfahami. Ya, makanya perlu diberikan contoh. Makanya dari sini ulama-ulama yang lain mendefinisikan bid'ah itu adalah ma khalafat kitab wa sunnah. Apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah wa ijma'is salaf. Dan kesepakatan para salaf dalam keyakinan, i'tiqad ataupun ibadah. Itu namanya bid'ah. Ya, dalam agama kita itu bid'ah. Begitu. Tapi kadang-kadang gini nih Ustaz, Kang Alvin. Bid'ah. Udah sono naik haji, gak usah pakai pesawat, pakai onta aja. Itu kan zaman Nabi juga gak ada nih mikrofon segala macam. Gak ada zaman Nabi ya. Gak ada di zaman Nabi mikrofon. Nabi juga dulu kan kalau itu gak naik ke pesawat, naiknya onta. Jawabnya gimana sih? Iya. Kalau dikatakan pesawat itu bid'ah, iya bid'ah. Karena dulu zaman Nabi gak ada. Gak ada. Tapi masuknya di yang mana? Oke. Di bahasa ya atau di dalam syariat.
Kalau kita katakan naik pesawat itu ibadah, terima nggak ente? Emang naik pesawat itu adalah salah satu ritual kita mendekatkan diri kepada Allah? Kan enggak kan? Berarti seperti pesawat, terus ontaknya sekalipun, Ya. ya, atau yang lain itu tidak termasuk bid'ah yang dilarang dalam agama. Tapi ini masuk kepada adat istiadat aja, atau bukan satu hal yang ibadah, tapi sebagai tapi sebagai sarana aja. Makanya Asy-Syatibi mengatakan ya bahwa hal-hal bid'ah ya yang dinamakan bid'ah itu, tapi itu bentuknya sarana, maka ini bukan bid'ah yang dimaksud dalam ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Ya, karena kita tidak beribadah dengan itu. Makanya tadi saya sampai memberikan contoh tuh agar paham dulu definisinya. Kalau paham definisinya, nggak kesini-sini nih gitu. Iya. Ya, nggak sampai menyentuh bahwa ini tuh bid'ah yang terlarang, ya, podcast bid'ah yang terlarang, gitu ya. Nggak sampai ke sana. Asal paham apa itu definisinya. Makanya seperti sarana-sarana ini tidak termasuk bid'ah yang terlarang. Bid'ah secara agama iya, tapi secara syariat tidak. Begitu. Jadi bid'ah bener bid'ah ya, tapi nggak masuk ranah agama kan. Betul. Nah terkait hal di ranah agama tadi kan yang mereka lakukan itu sebuah ibadah tadi ya, mungkin seperti disebutkan di awal tentang Tahlilan ibadah tadi ya? tahlilan tadi Ustaz ya. Mereka teman-teman melaksanakan ada zikir di dalamnya, Oh iya. ada kemudian membaca Al-Qur'an ya Betul. gitu ya, kemudian juga berdoa mungkin gitu ya. Mhm. Nah mereka merasa kenapa dilarang toh, yang kita lakukan ini adalah sebuah ibadah dan ada syariatnya gitu Ustaz kalau bahasa mereka. Ini gimana Ustaz? Hamdi? Baik. Barakallahu fiik. Yang penting untuk kita pahami di sini adalah bahwa agama Islam secara keseluruhan dengan bentuk-bentuk ibadah yang ada di dalamnya, seluruhnya disampaikan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliaulah yang menyampaikannya kepada kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan segala-galanya. Gak ada satu pun kebaikan yang Nabi SAW belum jelaskan. Bahkan saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersemangat untuk menyampaikan risalah dari Allah seluruhnya, sampai-sampai orang-orang musyrikin ini menghina sahabat-sahabat Nabi, mengatakan kepada mereka, "Qad 'allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah." Apakah benar Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan dalam urusan buang hajat? Maksudnya ngeledek. Maka sahabat yang mendengar hal ini, beliau malah justru menjawab dengan jawaban yang sifatnya adalah berbangga. Dan ini kemuliaan bagi kaum muslimin. Ajal, betul Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Bahkan beliau mengajarkan kita ketika buang hajat, kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan ketika kita beristijmar, kita diperintahkan untuk menggunakan 3 batu dan seterusnya. Sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi SAW adalah as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nggak ada sedikit pun kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada surga kecuali sudah dijelaskan. Nabi SAW mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga dan yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali seluruhnya telah dijelaskan. Jadi gak ada lagi nih ibadah yang Nabi SAW tidak pernah Nabi jelaskan, itu tidak ada. Kalau itu adalah ibadah, kalau itu adalah agama, maka pasti sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW di Hajjatul Wada, di haji terakhir beliau, haji perpisahan, ketika itu Nabi SAW berkhutbah. Di hadapannya ada ratusan ribu para sahabat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan itu adalah perkumpulan terbesar di zaman Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan Nabi SAW sudah memberitahukan para sahabat di setahun sebelumnya bahwa tahun depan Nabi akan berhaji. Sehingga orang-orang semuanya pada berusaha untuk ikut haji. Dan ternyata benar. Di hari Arafah Nabi SAW berdiri kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Dan khutbah Nabi ini isinya adalah seakan-akan wasiat. Karena 3 bulan setelahnya Nabi wafat. Antum tahu apa isi di antara yang perlu kita highlight dalam pidato tersebut? Kata Nabi SAW, "Taraktukum ala mithlil bayda."
lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Nabi SAW, aku telah meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Malamnya bagaikan siang, kata Nabi SAW. Dan tidak ada yang tersesat kecuali orang yang binasa. Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan bahwa sunnah ajaran Nabi itu lebih terang daripada matahari. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena matahari cuma bisa menerangi siang. Ada belahan bumi lain yang gak bisa diterangi oleh matahari. Tapi Nabi mengatakan tentang sunnah, lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siang. Gak ada siang dan malam dalam perkara agama. Semuanya terang benderang. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sehingga di hari itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sehingga ayat yang tadi disebutkan dan hadis yang sebelumnya kita sebutkan juga adalah dalil yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa gak ada ibadah yang terluput yang Nabi SAW tidak sampaikan kepada kita. Seluruh bentuk ibadah dari A sampai Z secara sempurna, secara utuh sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu ritual bid'ah dalam Islam, maka seakan-akan dia telah menyatakan bahwa Nabi berkhianat terhadap risalah Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan seluruh bentuk ibadah. Yeah. Kalau setelah wafatnya Nabi SAW, ada ibadah yang kita lakukan, kita yakini ini adalah bagian dari agama. Bagian dari agama itu kata Allah sudah disempurnakan. Dan kata Nabi, aku meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Tapi kalau ada ritual ibadah yang dilakukan, seakan-akan dia mengatakan bahwa ada ritual ibadah yang belum disampaikan oleh Nabi. Faham antum? Ya. Sehingga ini satu hal yang sangat penting untuk difahami kita bersama. Ya, sehingga kemudian Imam Malik juga mengatakan famalam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Apapun bentuk ritual yang bukan termasuk agama di zaman Rasul, maka di zaman sekarang juga bukan termasuk agama. Paham antum? Ya. Kita ngelihat satu ritual di zaman sekarang. Coba kita samain kayak zaman itu. Cross check. Ada atau enggak? Sholat 5 waktu, ada enggak di zaman Rasul? Ada. Ada, berarti agama. Puasa Ramadan, ada enggak di zaman Rasul? Ada. Berarti agama. Afwan, yang tadi Ustadz Muhammad bilang, tahlilan, ada enggak di zaman Rasul? Tidak ditemukan. Ya. Dan juga motivasi untuk melakukan itu ada di zaman Rasul. Nabi SAW, para sahabat banyak yang wafat ketika itu. Khadijah wafat di zaman Nabi, Hamzah, pamannya Nabi juga wafat di zaman Nabi. Anak-anaknya Nabi SAW seluruhnya wafat di zaman Nabi. Kecuali Fatimah, wafat 6 bulan setelah Nabi SAW wafat. Tapi apakah Nabi SAW melakukan ritual tersebut? Sehingga ini kaidah yang sangat besar yang harus kita resapi bersama. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Yang hari itu bukan agama, maka hari ini juga bukan agama. Maka kemudian ya, yang menarik untuk kita bahas dari pertanyaan Kang Alvin tadi, bukankah itu ibadah, ya kan? Dan pertanyaan ini sudah muncul dari zaman dahulu. Masya Allah. Pertanyaan, bukankah itu ibadah? Masa sih ibadah dilarang? Ini kan yang muncul kan? Iya betul. Pernah suatu hari Abdullah ibnu Umar, beliau adalah anak Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian ada salah seorang dari yang duduk bersin. Dia pun mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Oke, ditambah. Kata-katanya bagus enggak? Bagus banget. Bagus banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamu ala Rasulillah. Semoga kesejahteraan, salam untuk Rasul SAW. Bagus enggak? Yakin antum bagus ini? Bagus. Oke, setuju ya. Abdullah bin Umar ketika mendengar ada orang yang mengatakan demikian, kata Abdullah bin Umar, wa ana aqulu assalamu ala Rasulillah. Aku juga mengucapkan assalamu ala Rasulillah.
Walakin ma hakadha amarana Nabi SAW. Akan tapi Nabi tidak mengajarkan kita seperti ini. Akan tapi beliau mengajarkan kepada kita, idza atisna, kalau kita bersin, kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sunnah ketika kita bersin itu bisa alhamdulillah, bisa juga alhamdulillah ala kulli hal. Faham antum? Maksud Abdullah bin Umar apa? Ini kebaikan. Cuman Nabi SAW nggak ngajarin kita kayak begini. Iya. Itu ibadah, betul. Cuman bukan seperti itu konsepnya. Paham antum? Iya. Anak kasih contoh yang kedua. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa afdalut tabi'in yang paling afdal adalah Sa'id bin Musayyib. Beliau masuk ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian tiba-tiba di samping beliau ada orang yang sholat 2 rakaat. Salam, bangkit lagi, sholat lagi 2 rakaat. Salam lagi, bangkit lagi, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat berkali-kali. Akhirnya kata Sa'id bin Musayyib, ini sholat apa nih? Ditegur sama Sa'id bin Musayyib. Maksudnya ini satu ritual yang gak ada. Baru lihat. Antum tahu jawaban orang ini? Sama persis kayak jawaban orang zaman sekarang. Apa sih? Kata orang ini yang ditegur, awa yu'adzibuni Allahu bikathratis shalah. Apakah Allah akan mengazabku karena aku banyak-banyak sholat? Masya Allah. Ibadah kan? Iya kan ibadah kan, sholat, ini sholat. Sa'id bin Musayyib mengatakan, la yu'adzibuka Allah bikathratis shalah, walakin yu'adzibuka bimukhalafatis sunnah. Allah tidak akan mengazabmu karena engkau banyak sholat, tapi Allah mungkin mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Maksudnya lihat ya, bagaimana Sa'id bin Musayyib pandangannya sangat detail. Dia bukan mengingkari sholatnya, bukan mengingkari itunya, tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Iya. Anak kasih contoh yang terakhir. Dan ini yang paling konkret. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian mereka 3 orang ini gak bertemu dengan Nabi. Mereka bertiga bertemu dengan istri Nabi SAW. Akhirnya mereka bertiga penasaran, pengen tahu Nabi di rumah seperti apa. Bertanyalah tentang keseharian Nabi. Istri Nabi SAW bercerita tentang keseharian Nabi. Kata rawi hadis ini mengatakan, faka'annahum taqalluha. 3 orang ini menganggap bahwa amalan mereka sangat-sangat sedikit jika dibandingkan dengan amalan Nabi. Akhirnya orang yang pertama mengatakan, amma ana usalli wala anam. Aku akan sholat setiap hari dan gak tidur malam. Masya Allah. Malamnya mau dibuat untuk sholat khusus. Saking termotivasinya untuk beribadah. Yang kedua mengatakan, amma ana fasa asumu wala uftir. Aku akan berpuasa setiap hari. Tidak ada hari yang aku tidak berpuasa. Orang yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak mau menikah. Maksudnya untuk fokus beribadah. Oke. Secara kasat mata, bagus nggak niatan mereka? Bagus. Ya mau ibadah semua nih, sholat malam malam suntuk, Iya. nggak tidur. Yang kedua nggak puasa seumur hidup setiap hari. Yang ketiga nggak mau nikah, meninggalkan syahwat sama sekali. Ini kan oke banget kan? Dia mau ibadah nih. Mereka pulang, Nabi SAW mendengar kabar tersebut. Subhanallah, setelah itu Nabi SAW bertemu dengan 3 orang ini. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah benar bahwa kalian yang mengatakan ini dan itu? Orang-orang ini mengatakan, iya wahai Rasul, kita yang mengatakan itu. Pede. Mungkin dipikir bakal dipuji sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ama ana wallahi la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Walakinni usalli wa anam. Wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Akan tapi aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan terkadang aku tidak berpuasa. Dan aku menikah dengan wanita-wanita yang aku nikahi. Apakah Nabi SAW mengingkari ibadah mereka? Paham kan tuh di sini? Iya. Tadi pertanyaannya Ustaz, itu kan bukannya itu Betul, ibadah. betul. Nah ini Nabi SAW mengingkari orang yang mau sholat setiap semalam suntuk. Nabi SAW mengingkari orang yang mau puasa setiap hari. Puasa ibadah, syariat Islam. Tapi ada caranya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, bersolawat kepada Nabi SAW, ibadah. Ada cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah adalah ibadah yang sangat agung. Dan ada cara yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga 3 orang tadi diingkari oleh Nabi SAW apa yang mereka lakukan. Dan di akhir hadisnya ini yang paling mengagetkan. Apa kata Nabi?
faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Masya Allah. Ya, kembali lagi ke pertanyaan, apakah orang ini membenci sunnah Nabi? Enggak. Apa dia lagi mau maksiat? Enggak. Ya Habib, ini sekarang lagi mau beribadah. Tapi kata Nabi, barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Ternyata memang jelas bahwa Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal soleh, kata Nabi. Barang siapa yang beramal soleh, laisa alaihi amruna, yang gak pernah kami jelaskan, maka amal soleh itu tertolak. Subhanallah. Dari situlah para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba. Nah, ittiba ini yang sekarang sedang kita bahas. Bahwa gak semua amalan diterima, gak semua amal soleh yang kita lihat itu adalah sholat dan lain-lain adalah kebaikan. Ternyata Nabi mengingkari mereka yang mau sholat semalam suntuk, mau berpuasa setiap hari, dan mau meninggalkan syahwat. Karena itu bukan konsep Islam. Itu bukan konsep yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Paham kan? Paham. Tapi yang menarik nih, maksudnya yang tadi beribadah nggak ada contohnya segala macam, terus itu masuk bid'ah dolalah. Tapi ada riwayat nih ketika Umar ya kalau nggak salah. Ya, Umar bin Khattab ketika melihat taraweh Ustaz Muhammad, terus bilang ini sebaik-baiknya bid'ah nih. Emang ada bid'ah yang baik atau gimana? Katanya dolalah semua Ustaz. Samase, it's different.